Nggak takut. Ya, yang dibahas adalah produk white tomato. Yang dibahas adalah apa tadi? Sunscreen ya, yang tulisannya kayak kutu. Itu kan yang susah banget dilihat gitu. Terus SIP. Yang kita ketahui SIP wajib dipajang. Ya, tetapi tadi beliau mengelak, dia bilang SIP-nya ada di lantai 2. Ya. Kita ke sana, saya bersama dengan Nenang melihat nggak ada mobil tadi. Bawa kameramen ada. Kan nggak, Nenang lihat nggak? Nggak ada kan? Ada nggak? Dokter Richard pasang papan nama, coba. Ada nggak? Nggak ada guys, tidak ada papan nama sama sekali. Tidak ada satupun, tapi tadi beliau cerita, ada kok surat izin prakteknya di lantai 2. Kan? Di lantai 2 ada. Sekarang kalian pikir, mungkin nggak seorang konsumen tiba-tiba naik ucuk ke lantai 2? Mungkin nggak? Tanya, mungkin nggak? Kan nggak mungkin. Jangan les toh, mana loh? Itu cuma jelasin stop, kamu tuh ngeles. Kalau salah, iya dokter saya salah, saya perbaiki. Gitu. Jadi dokter dugaannya apa? Kasusnya dia naik sidik, ya, melaporkan di bulan Desember ya. Dan dia melaporkan dokter di bulan Februari. Tujuannya apa? Apakah tujuannya buat negosiasi kasus? Tarik dong dok, yang di PMJ ini nanti juga ditarik gitu. Tujuannya apa ini? Dokter mau nanya tujuannya apa? Gitu. Ya, mungkin dari dokter Nanang yang pernah bersama dengan dokter, karena yang dipertanyakan SIP. Coba dokter Nanang bisa menjelaskan pada saat bersama dengan dokter menggunakan wig. Jelaskan ya, betul. Kok dipermasalahkan sih Richard? Kan kamu tiap hari pakai wig, kamu permasalahkan kepala kamu tuh nggak ada rambutnya. Kamu pakai wig, kamu yang kali dokter yang pakai wig di klinik kamu, pantas nggak? Jangan ya, ntar dokter gitu wignya kamu. Oke, jadi memang mengakui bahwa bukan kanker itu adalah sekretom. Hati-hati ya, jadi buat kalian yang sudah pernah ke klinik Athena, secara sebagai sesama teman sejawat, aku mohon maaf karena ada teman sejawat dari dokter yang sudah rela melakukan itu, mengambil uang kalian, itu adalah sekretum. Ya, berarti mohon maaf, kita sebagai teman sejawat ya. Iya. Oke, dalam hal ini saya bukan dalam tujuan untuk menjatuhkan usaha orang lain atau menjatuhkan kredibilitas orang lain, tapi saya diminta untuk tujuan saya untuk bagaimana istilahnya memberikan pengertian dan juga apa sih stem-stem sebenarnya yang harus dilakukan seperti apa. Ya betul. Ya, jadi kalau kalian mau ke dokter, pilihlah dokter-dokter yang amanah, yang salah satunya rekomendasinya dokter itu adalah dokter Nana Masrani. Jelas ya, ada penjelasan beliau berkompeten di stem cell. Berbeda dengan seorang DRL yang di universitas ini pun di drop out. Jelas ya. Gitu, tapi beliau mengaku sekarang adalah ahli stem cell. Di kliniknya aja dia menjual sekretom, bukan stem cell. Gimana dong nasib uang masyarakat yang seperti itu udah kalian ambil? DRL tanggung jawab dong, gitu. Sebenarnya sih perdebatan yang sangat lucu ya, bukan perdebatan, karena semua yang dokter tampilkan ada faktanya. Ada rilis dari Badan POM. Sekarang dokter tanyakan, seandainya white tomato tidak heboh, mungkin sampai detik ini saudara DRL masih menjual white tomato. Bahkan sampai detik ini kalian masih bisa membeli produk WT di e-commerce. Padahal sudah ada surat perintah kepada DRL atau sudah nggak tahu ya, surat perintah kepada perusahaan TV Athena untuk melakukan penarikan. Tapi kalian lihat masih terjual hingga saat ini. Apakah dia sudah melakukan penarikan? Artinya apa? Nah, itu kalian jawab aja. Tadi Doti mau tanya sama dia, katanya sudah dilakukan penarikan, kok masih ditemukan di e-commerce? Harusnya kamu beli semua dong sebagai rasa tanggung jawab kamu. Jangan korbankan orang yang jual lagi produk kamu. Harusnya kamu beli semua di pasaran, kamu tarik semua produk kamu ganti rugi ke penjual. Selesai case-nya. Tapi sampai detik ini, WT masih diperjualbelikan secara bebas di e-commerce. Oke ya, jadi dari mohon sudahlah PRL, ya, jangan, udah, kamu ini namanya kamu sudah hancur. Kenapa? Karena fakta
apa yang dokter tampilkan. Tadi ditanyakan juga, apakah seorang dokter disponsori? Dokter Nana, dokter mohon maaf, tadi dokter sampaikan nama dokter Nana di situ. Kenapa? DRL pernah merepost Siti yang mengatakan bahwa dokter disponsori oleh SP dan AM. Dugaannya dokter adalah Sandi Purnamasari dan Kemala. Dokter tidak mengenal mereka, kenalnya aja baru di pengadilannya si Sahrul. Jadi saya bilang itu fitnah bapak pimpinan. Jadi semua yang saya keluarkan dari dana pribadi saya. Nah terus itu juga ada pertanyaan, kenapa kok menyecarnya kok ke DRL terus? Emang ada bidang apa sih gitu? Nah DRL tidak bisa menjawab, silakan aja tanyakan ke dokter Samira. Oke, jadi di sini dokter tegaskan ya. Dia bilang kenapa kok menyerang personal tentang Sunan dan lain sebagainya. Di situ dokter jelaskan, jangan lupa DRL, kamulah yang menyerang personal dokter duluan. Kamu yang mengatakan dokter diceraikan oleh pasangannya dokter dikatakan mandul lah, anak buah dari HM lah, dompet dan belaganya kan kamu duluan. Gitu. Ya, jadi ayo. Kalau kamu tidak menyerang personalnya dokter, kemarin kamu mulai lagi bilang dokter apa, oplas lah apa, dokter melakukan stem cell yang beneran real, gitu loh. Dan harusnya istirahat selama 1 bulan. Gitu. Ini ngoceh-ngoceh kayak gini sebenarnya udah dinasihatin sama dokter Jok jangan, gitu loh, karena biar cepet, gitu loh, untuk menghilangkan scar. Oh hidungnya dokter semuanya normal, kok nggak ada yang dioperasi gitu. Kok bisa kamu bikin lagi giringan lagi? Itu cukup. Udah, kamu fokus ke kasus kamu. Itu sarannya dokter. Ya, sebentar lagi dokter kan juga melaporkan atas unggahan dia yang memfitnah dokter tentang Afizal anak buahnya. Ya, dokter pun melaporkan kamu karena itu jelas fitnah. Fitnah itu keji loh. DRL dan kawan-kawan yang ikut SS. Kamu perbaiki, tobat. Gitu ya, cuman saya tadi kayaknya menghindar kan, kalian tahu ya dia nggak berani menghindar ya. Berarti dokter mau tanya tadi gitu tentang kemu'alafannya yang benar, karena kalau sudah soal agama jangan pernah mempermainkan agama yang dokter anut.